Teknik listen, mendengarkan. Apa rasanya jika Anda berbicara tapi dia tidak mendengarkan? Sakit. Apa rasanya jika Anda berbicara dan dia betul-betul serius mendengarkan? Rasanya sangat menyenangkan dan merasa sangat dihargai. Artinya, jika Anda ingin menjadi seseorang berpengaruh positif terhadap orang lain, Anda perlu tahu kapan saatnya berhenti bicara dan mulai mendengarkan dengan telinga, pikiran, dan hati yang terbuka. Kita bisa saja terpikat dengan seorang pembicara hebat, tapi kita lebih sering terbantu oleh seorang pendengar yang hebat. Begitupun memikat orang dengan tulus, itu pekerjaan yang lebih mudah. Membuat orang terpikat itu lebih mudah pekerjaannya daripada membantu orang dengan tulus. Mirip dengan kemampuan mendengarkan yang lebih sulit daripada kemampuan berbicara. Padahal Allah memberi kita mulut satu buah dan kuping dua buah. Banyak tantangan yang perlu ditaklukkan agar mampu menjadi seorang pendengar yang baik. Tantangan pertama, menaklukkan pemikiran-pemikiran random yang muncul dadakan di otak kita. Kedua, menaklukkan pikiran otomatis untuk menghakimi terhadap apa yang kita dengar. Ketiga, hasrat untuk menilai orang dari apa yang kita dengar. Terakhir, rasa greget mendadak untuk pengen ngomong, ngasih nasihat, ide, atau tanggapan dari ucapannya. Hal ini boleh-boleh aja, tapi bisa jadi pengganggu saat orang lain ingin merasa didengar. Jarang sekali orang menceritakan seluruh kejadiannya secara akurat. Mesti ada aja beberapa hal yang tidak tersampaikan, terlupakan oleh mereka. Bagaimana jika Anda tidak mendengarkan dengan baik, bahkan tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan? Anda nggak akan paham dengan keseluruhan peristiwa. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan. Mendengar 100% saja belum tentu memahami 100% peristiwanya. Apalagi kalau dengarnya cuma 60%. Bisa jadi seluruh peristiwa yang Anda pahami hanya 30%. Kemudian Anda menceritakan lagi peristiwa 30% itu dengan tambahan bumbu dari Anda 50%. Alhasil, orang lain mendapatkan 70%, isinya 30% valid, 50% hoax. Itu pun kalau orangnya mendengarkan Anda 100% perhatiannya. Itulah yang bikin makin runyam, sudah simpang siur informasi. Orang-orang inilah yang di dalam agama Islam akan masuk ke dalam neraka karena menyebarkan bid'ah, khurafat, dan tahayul. Untuk mendengarkan dengan baik dan memperoleh pemahaman mendekati 100%, katakanlah kepada dia, coba ceritain lebih banyak lagi ke saya. Daripada, oh gitu toh, wah menurut saya sih begini, oh gitu, oh masa gitu sih kalau orang kayak gini. Saat mendengarkan, ini bukan tentang Anda, ini tentang mereka. Jadi pasang kuping Anda baik-baik. Apabila di tengah jalan ada kekosongan pembicaraan, ada waktu jeda, biarkan jeda itu menjadi jeda sebelum dirinya melanjutkan ngomong. Tahan rasa gatel Anda untuk berbicara, mengisi kekosongan saat jeda waktu tersebut. Bisa aja saat itu tuh ia lagi mikir nyusun kata-kata untuk kalimat berikutnya yang ia ingin sampaikan kepada Anda. Terkadang seorang manusia itu tidak selalu ingin sebuah solusi, tidak selalu ingin sebuah pendapat. Ia hanya perlu untuk didengarkan, hanya perlu mengeluarkan isi hatinya aja, merasa dimengerti dan merasa didengar. Dan apabila Anda memiliki kepentingan untuk merubah sikap negatifnya, dengerin dulu sampai dia plong gitu, baru Anda ngasih solusi, jangan dipotong di tengah jalan. Dan solusi pendapat pun pakai metode yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga hatinya itu tidak merasa tersakiti. Kepentingan ini Anda sampaikan setelah semua cerita yang ingin dia ceritakan pada Anda telah betul-betul selesai ia sampaikan. Cara paling efektif untuk membuat orang merasa penting, merasa dimengerti adalah dengan mendengarkannya hingga tuntas. Tugas pemimpin 28, terapkan teknik courtesy, interest, appreciation, and listen di atas kepada tim Anda sesuai situasi dan kondisinya masing-masing. Gak apa bila Anda belum terbiasa sekarang, awalnya Anda akan kaku, tapi lama-lama akan jadi luwes juga. Praktekanlah dan rasakan sendiri hasil positifnya nanti.